Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kiranya di pagi hari ini kita masih tetap kuat dan kita masih berada dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Mari dengan cepat saja kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-27 sampai 28. 1 Samuel 1 ayat yang ke-27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam pembacaan kita pada hari ini, di sini menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga yang sudah cukup lama menderita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Di sini kalau kita melihat dari ayat pertama dan kalau kita membaca di ayat-ayat seterusnya, kita dapat melihat bahwa Elkana mempunyai dua istri. Istri yang kedua adalah Penina. Dan di sini Penina melahirkan beberapa putra dan putri bagi Elkana. Dan ketika Penina mengetahui bahwa Elkana lebih mengasihi Hana, walaupun kita tahu bersama kisahnya, kandungan Hana ditutup oleh Tuhan sehingga dia tidak bisa mempunyai anak. Tetapi di sini Alkitab mencatat bahwa Elkana lebih mengasihi Hana dibandingkan Penina. Sehingga Penina pun selalu berusaha untuk membuat Hana gusar dan menyakiti hati Hana. Situ Alkitab mencatat dari tahun ke tahun Penina melakukan hal ini. Sehingga kalau kita melihat di ayat selanjutnya, khususnya pada saat mereka melakukan syarah tahunan ke bait suci Tuhan di kota Silo, di setiap kali mereka ke sana, Hana selalu menangis dan tidak mau makan. Dan Elkana hanya bisa menghibur dengan mengatakan, "Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih penting daripada ke-10 anak laki-laki?" Dan suatu saat kalau kita membaca ayat selanjutnya, ketika Hana sudah tidak tahan dengan situasi di mana hampir setiap hari Hana diolok-olok, Hana merasakan sesuatu yang tidak enak, dan setelah mereka memakan hidangan dalam ibadah, Hana berdiri di depan bait suci Tuhan. Kemudian Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan saat inilah Hana bernasar kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana kesedihan yang Hana alami, bagaimana Hana selalu di sini kita bisa melihat bagaimana Hana merasakan kesedihan yang sangat dalam hidupnya. Karena kalau kita melihat dalam sejarah Yunani pada saat itu, di mana jika ada seorang perempuan yang tidak melahirkan keturunan, itu adalah sesuatu yang bisa dibilang fatal. Hampir hari demi hari mereka akan dicaci maki, dan itu terjadi pada Hana. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana kesedihan yang Hana alami dalam hidupnya. Sehingga ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Alkitab mengatakan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Namun pada pagi hari ini saya mau sampaikan
doa mampu menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak masalah besar terjadi dalam hidup kita, dan mungkin seolah-olah tidak ada jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Tetapi pada hari ini saya mau katakan, mari kita belajar dari kisah Hana, di mana dia selalu membawa persoalannya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Mari kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 rahasia doa mengapa sampai Hana bisa mendapatkan anak. Mengapa sampai Hana bisa merasakan mujizat Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Poin yang pertama adalah doa yang menghadirkan mujizat Allah adalah doa orang benar. Mari kita buka Alkitab kita di Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini salah satu ciri orang benar yaitu adalah takut akan Tuhan. Di mana ketika kita takut akan Tuhan, kita akan selalu membawa masalah kita kepada Tuhan. Kita akan selalu lari untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari pertolongan dunia, tetapi kita selalu mencari untuk datang di kaki Tuhan. Dan di bagian lain Alkitab mengatakan, kalau kita melihat dalam 1 Samuel 1 ayat 10, kita perhatikan di sini bagaimana Hana menyelesaikan masalahnya dengan cara dia datang di bawah kaki Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10 di situ dikatakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di sini Hana datang kepada Tuhan. Dan itulah cara yang paling benar yang Hana lakukan. Dia tidak lari untuk mencari pertolongan dunia, tetapi dia cari Tuhan atas masalah yang dihadapi. Dan poin yang kedua, doa yang menghadirkan mujizat Allah adalah doa orang yang rendah hati. Mari kita lihat 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat di mana Hana ketika dia memulai doanya, ketika dia bernasar kepada Tuhan, dia memulai dengan kata-kata Tuhan semesta alam. Dan ini adalah salah satu ungkapan hati yang mencirikan seorang yang rendah hati. Dan di bagian lain Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Alkitab mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu sebabnya Hana bisa mendapat mujizat Tuhan. Hana bisa merasakan kuasa doa itu. Karena ketika Hana datang, Hana memulai dengan kerendahan hati. Dan kesombonganlah yang telah menghambat banyak orang bisa merasakan mujizat Tuhan. Kesombongan yang telah menghambat banyak orang bisa merasakan kuasa Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita bisa merasakan mujizat dari doa. Dan poin yang ketiga, di mana doa yang menghadirkan mujizat Allah adalah doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di sini kita melihat bahwa tujuan doa Hana adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia meminta anak laki-laki agar dia tidak dihina lagi oleh
keluarganya, oleh istri kedua Elkana. Di sini kita bisa melihat bagaimana doa Hana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita kembali memperhatikan ayat yang 11 ini, permintaannya kepada Tuhan bahwa jika ia diberikan seorang anak laki-laki, maka anak itu akan diserahkannya kembali kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat apa yang ia minta dari Tuhan, itu bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi yang dia minta untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Hana mendapatkan mujizat dan melihat kuasa Tuhan, itu nyata dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kisah Hana, di mana setiap pergumulan masalah yang dia hadapi, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati ketika dia datang kepada Tuhan. Dan dia berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan atau membesar-besarkan namanya sendiri, tetapi dia datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar dari kisah Hana, di mana dia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Dia berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa melihat ketika Hana mendapatkan seorang anak laki-laki dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberi bukan hanya sekedar anak laki-laki, tetapi Tuhan memberikan dia nabi, yaitu Samuel. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di pagi hari ini, di hari yang baru, itu adalah bukti kasih setia-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk terus memiliki kerendahan hati dan berdoa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Agar kami bisa mendapat dan merasakan mujizat dan kuasa doa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau beri. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kami, Roh Kudus yang selalu memeteraikan kebenaran firman-Mu di setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.